Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk sedikit sharing pengalaman perusahaan kami dalam penggunaan e-katalog versi 6 untuk perusahaan survei dan pemetaan. Nah, khususnya untuk produk pembuatan peta foto dengan puna dan verifikasi dokumen pertanahan. Kenapa dua kegiatan ini? Karena kedua kegiatan ini yang mungkin insya Allah ke depan akan banyak dilaksanakan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya terdapat peralihan e-katalog dari versi 5 ke versi 6 dan kita sebagai pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan migrasi produk kita. Nah, pada versi 6 ini kami terutama saya merasa lebih familiar karena secara user experience-nya mirip dengan e-commerce yang sering kita gunakan. Nah, ini seperti Tokopedia ya, seperti Tokopedia, jadi lebih mudah untuk digunakan. Nah, beberapa fitur yang menjadi catatan di e-katalog versi 6 ini ada 3 mungkin. Nah, yang pertama terkait dengan login. Nah, kalau sebelumnya login menggunakan e-katalog versi 5 itu kita masih menggunakan akun LPSE. Nah, sedangkan pada e-katalog versi 6 kita login menggunakan akun yang terintegrasi dengan NIK. NIK siapa yang terdaftar di e-katalog ini adalah akun dari NIK dari manajerial perusahaan. Nah, nanti untuk manajerial perusahaan ini akan dibuatkan akun dengan role sebagai admin. Nah, kemudian yang kedua adalah tersedianya fitur tanda tangan elektronik dan pembayaran. Kalau sebelumnya di e-katalog versi 5 itu belum terdapat fitur tanda tangan elektronik, nah di versi 6 ini ada fitur tanda tangan elektronik. Nah, ini bagi kami pribadi ya sangat memudahkan seperti itu, karena beberapa pengalaman kami sebelumnya sempat dipesan oleh beberapa PPK seperti itu ya. Namun karena dipesannya dalam waktu yang berdekatan, kami harus butuh effort juga untuk menyusun jadwal yang sesuai untuk penandatanganan surat pesanan ataupun BAST. Nah, seperti itu. Dengan adanya fitur tanda tangan elektronik ini tentunya memudahkan kami dan tentunya membuat lebih efisien waktu, biaya, dan tenaga seperti itu. Kemudian di e-katalog versi 6 ini sudah tersedia fitur pembayaran. Jadi lebih mudah untuk dilacak status pembayaran dari pesanan kita di e-katalog versi 6. Nah, kemudian yang terakhir mungkin yang menjadi highlight kami adalah terkait dengan sistemnya. Nah, kalau di e-katalog versi 5 itu masih menggunakan sistem etalase, yang mana etalase ini merupakan etalase yang disediakan oleh sektoral atau nasional milik KLDP atau Kementerian Lembaga Dinas Pemerintah Daerah, seperti itu. Berbeda dengan e-katalog versi 6. Pada e-katalog versi 6 ini sudah menggunakan sistemnya kategori. Jadi kita mengupload produk kita sesuai dengan kategorinya, apakah itu barang, digital atau jasa yang terpisah kategorinya ini berdasarkan itu tadi jenisnya, barang, jasa atau digital. Kemudian kita harus mengupload sesuai juga dengan KBLI atau izin usaha kita. Nah, enaknya juga dengan sistem kategori ini, kalau dulu dengan sistem etalase kita harus sesuai dengan etalase yang disediakan. Kalau sekarang dengan sistem kategori ini kita dapat dipesan oleh lintas kementerian, lembaga, instansi atau pemerintah daerah, ataupun kita juga bisa dipesan oleh
swasta atau perorangan yang memiliki NIB dan memiliki akun di Inapro atau e-katalog versi 6. Nah, terkait dengan penambahan produk di e-katalog, sepengalaman kami ya, intinya itu ada 2. Yang pertama, kita mengupload produk di kategori yang sesuai atau kita menyesuaikan kategori. Nah, maksudnya, jadi untuk kategori itu yang berwenang untuk menambahkan atau mengurangi kategori itu adalah LKPP. Jadi LKPP sudah menetapkan kategori-kategori dengan izin usaha, sehingga kita tinggal memposting produk kita sesuai dengan KBLI yang tertera. Nah, yang menjadi ranah kita perusahaan adalah izin usaha. Apabila kita belum mempunyai izin usaha misalnya untuk kita uploadkan di kategori tersebut, nah yang kita bisa lakukan adalah dengan menambahkan izin usaha kita atau KBLI kita. Nah, untuk penambahan izin usaha atau KBLI tentunya kita harus cross check kembali akta kita harus cek maksud dan tujuan berusaha kita, kemudian kita harus cek juga OSS kita, karena itu kita harus karena harus terintegrasi akta dan OSS, kemudian kita integrasikan juga data OSS kita ke Sikap, kemudian kita integrasikan ke e-katalog versi 6. Terkait dengan produk yang diposting di e-katalog versi 6, saat ini kami sudah memposting beberapa ya. Nah, tadi yang sebelumnya disampaikan di awal, yang akan dibahas di sini adalah terkait dengan produk pembuatan peta foto punah dan verifikasi dokumen pertanahan. Nah, di sini sebagai contoh kami sudah melakukan pemostingan produk jasa pembuatan peta foto dengan dan survei menggunakan pesawat udara nirawak atau punah. Nah, untuk produk ini KBLI yang digunakan adalah 71102 dan 74202. Alhamdulillah saat ini sudah tersedia kategori yang sesuai untuk jasa pembuatan peta foto dan survei menggunakan pesawat udara nirawak. Kenapa? Karena sebelum ada kategori tersebut, apabila kita searching kegiatan pembuatan peta foto di e-katalog atau di Inapro, nah nanti akan terlihat di sini bahwasanya banyak produk jasa pembuatan peta foto tapi dia tersimpan di dalam kategori yang kurang sesuai. Nah, kita lihat di sini kalau kita search pembuatan peta foto maka akan tertayang 196 produk pembuatan peta foto. Namun dari 196 produk ini terdapat di banyak kategori. Ini yang seperti yang saya kolomkan, bahkan di sini ada produk pembuatan peta foto dengan menggunakan punah ini dicantumkan pada kategori alat perkakas. Nah, ini kan kurang sesuai ya. Nah, alhamdulillah dengan adanya kategori yang sesuai jasa pembuatan peta foto dengan menggunakan punah ini, jadi yang tadinya mungkin teman-teman yang belum memindahkan produknya bisa kita sama-sama pindahkan ke kategori yang sesuai. Nah, termasuk kami juga salah satunya yang dulunya melakukan hal yang sama. Jadi mungkin kami sedikit bercerita ya tentang kronologi kenapa kami tumpangkan produk kami sebelumnya ke KBLI 62090. Jadi saat itu kami sudah melakukan negosiasi dengan PPK di e-katalog versi 5. Namun di tengah perjalanannya, di dalam perjalanan purchasing tersebut terdapat arahan untuk penggunaan e-katalog versi 6. Nah, oleh karena itu kami coba untuk postingkan, namun saat itu kami pun menyadari bahwasanya belum ada kategori yang sesuai untuk jasa pembuatan peta foto dengan menggunakan punah. Nah, kami
berkoordinasi. Tentunya kami berkoordinasi terus dengan PPK baiknya seperti apa dan bagaimana. Nah, saat itu kami mendapatkan arahan dan contoh produk dari pelaku usaha yang lain bahwasanya perusahaan tersebut atau pelaku usaha tersebut melakukan ini seperti ini, contohnya menumpangkan KBLI di kategori yang lain seperti itu. Nah, oleh karena itu kami pun melakukan hal yang sama dengan menumpangkan kategori kami, produk kami di kategori jasa layanan instalasi dengan KBLI 62090. Nah, alhamdulillah sekarang kami sudah mempostingkan produk ke kategori yang sesuai. Jadi yang sebelumnya masih salah ya, ini salah kategori di jasa layanan instalasi, sekarang sudah kami sudah melakukan posting untuk kategori yang sesuai, yaitu di kategori jasa pembuatan peta foto KBLI 71102 dan 74202. Saat memposting produk tersebut ada sedikit kendala kami ya. Sebetulnya ada dua hal. Yang pertama terkait dengan pajak. Ini mungkin nanti bisa dikoreksi apakah terdapat apakah saya yang belum update atau seperti apa. Namun sepengalaman kami sampai dengan bulan Mei tahun 2025 ini kami masih dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN itu sebesar 11% dari kegiatan pembuatan peta foto dengan Puna ini. Nah, namun di e-katalog versi 6 ketika kita posting produk tidak ditemukan PPN atau opsi PPN 11% seperti itu. Nah, untuk menanggulangi ini sementara kami isikan produk kami dengan PPN 12%. Nah, kemudian hal lain terkait dengan satuan produk. Untuk kegiatan atau produk pembuatan peta foto dengan Puna, mungkin kita sama-sama sudah tahu bahwasanya untuk produk ini satuan pengalih harganya adalah hektar seperti itu. Nah, namun kita belum bisa menemukan di satuan produk ini satuan hektar. Untuk menanggulangi ini sementara kami postingkan produk kami dengan satuan produknya satuan ukur. Nah, lanjut terkait dengan produk verifikasi dokumen pertanahan. Nah, sebelumnya di saat market sounding tanggal 15 Juli 2025 di situ ada pemaparan ya dari PMU dan dari BPN terkait dengan produk verifikasi dokumen pertanahan. Di acara tersebut disampaikan bahwasanya untuk kegiatan ini masuk ke dalam kategori jasa tenaga perkantoran lainnya atau jasa tenaga administrasi. Nah, kebetulan untuk kegiatan ini sudah kami postingkan di katalog kami di dua kategori ini. Kenapa dua kategori kami postingkan? Agar ada opsi saja seperti itu. Nah, kemudian untuk KBLI yang kami gunakan adalah KBLI 82110. Nah, saat pemaparan oleh market sounding yang lalu, maka pemaparan oleh BPN dan PMU disampaikan bahwasanya untuk KBLI atau izin usaha yang sesuai untuk produk verifikasi dokumen pertanahan itu ada 3. Yang pertama 62090 atau aktivitas IT, KBLI 91011 atau perpustakaan dan arsip, dan KBLI 82110. Nah, kebetulan di dalam kategori yang ada di e-katalog ini yang paling sesuai adalah 82110. Jadi kami menggunakan KBLI 82110. Kami menyadari bahwasanya mungkin banyak dari Bapak Ibu sekalian pelaku usaha perusahaan survei dan pemetaan mungkin masih jarang yang memiliki KBLI yang berkaitan dengan jasa administrasi ya. Nah, oleh karena itu mungkin di sini kami ada sedikit tips
bagi Bapak dan Ibu sekalian mungkin yang memiliki kendala yang sama seperti kami sebelumnya juga belum memiliki KBLI 82110 gitu ya. Nah, kemudian kami tambahkan kalau di sini biasanya untuk izin usaha itu kan KBLI-nya biasanya kita menggunakan KBLI utama ya. Nah, di OSS ternyata kita bisa menambahkan juga izin usaha kita sebagai izin usaha pendukung. Nah, di sini saya sebut sebagai KBLI pendukungnya. Nah, di sini sedikit tips bagaimana cara untuk menambahkan KBLI pendukung pada OSS. Nah, sama seperti penambahan KBLI pada umumnya, KBLI utama ya, ini masuk ke dalam menu pengembangan. Nah, kemudian di kolom tambah bidang usaha, kemudian diklik, kemudian muncul kolom agar kita isi. Perbedaannya ada di sini Bapak Ibu. Biasanya untuk KBLI utama atau izin usaha utama kita di sini mengisi dengan utama, namun untuk KBLI pendukung kita isikan dengan KBLI pendukung. Kemudian untuk bidang usaha utamanya kita isikan dengan bidang usaha utama perusahaan kita. Contoh, apabila usaha kita bergerak di bidang survei dan pemetaan, kita bisa isi dengan KBLI 71102. Kebetulan untuk di sini saya isi dengan 62090. Kenapa saya memilih untuk memasukkan KBLI 62090? Karena di kegiatan verifikasi dokumen pertanahan salah satu KBLI yang bisa digunakan adalah 62090. Jadi saya memilih untuk mencantumkan 62090. Kalau seandainya tidak ada KBLI tersebut, bisa juga menggunakan KBLI yang sesuai dengan bidang usaha utama Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian di sini untuk bidang usaha pendukungnya kita masukkan dengan KBLI pendukung yang nantinya akan kita terbitkan seperti itu. Nah, jadi di sini kita masukkan dengan KBLI 82110 atau aktivitas jasa penyedia gabungan jasa administrasi kantor. Nah, kenapa kita menggunakan KBLI pendukung? Karena biasanya kalau untuk KBLI utama itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan berusaha kita. Jadi harus ribet ya urusannya, kita harus mengurus kembali akta, melakukan perubahan akta dan sebagainya. Nah, ini salah satu tips agar kita tidak perlu melakukan perubahan akta adalah dengan cara menambahkan izin usaha pendukung atau KBLI pendukung. Nah, setelah tadi kita isikan kolom tersebut, maka data usahanya akan muncul seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita lanjutkan pengisian formulir seperti biasa, sama seperti kita mengisi saat akan menambahkan KBLI utama. Kita lanjutkan proses sampai dengan penerbitan NIB. Nah, di sini adalah contoh NIB yang sudah terbit. Apabila perbedaannya hanya di sini, apabila KBLI utama biasanya tidak ada tambahan pendukung seperti ini. Nah, bedanya hanya di situ. Nah, ini contoh produk verifikasi dokumen pertanahan yang sudah kami postingkan pada e-katalog versi 6. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, kami posting di 2 kategori. Yang pertama jasa tenaga administrasi, kemudian yang kedua jasa tenaga kerja perkantoran dengan KBLI 82110. Nah, ini dikutip dari pemaparan PMU, sosialisasi rencana pelaksanaan kegiatan verifikasi dokumen pertanahan 15 Juli tahun 2025. Di sini yang saya highlight adalah yang disampaikan oleh PMU adalah pelaku usaha masih terbatas di e-katalog elektronik dalam kurung migrasi dari versi 5 ke versi 6 masih terbatas. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya ternyata masih banyak pelaku usaha atau teman-teman
perusahaan survei dan pemetaan ini yang mungkin masih belum melakukan migrasi produknya dari versi 5 ke versi 6. Mungkin salah satu yang menjadi kendala itu di situ tadi adalah terkait dengan izin usaha. Nah, semoga dengan adanya tips dan trik dari kami tentang bagaimana cara menambahkan izin usaha di OSS bisa sedikit membantu. Nah, di sini juga kami mengajak kepada pelaku usaha, teman-teman survei dan pemetaan agar segera kita sama-sama untuk posting produk kita di e-katalog versi 6. Akhirnya kami PT Sarana Geospasial Terpadu merasa sangat antusias dengan adanya e-katalog versi 6 ini, terlebih dengan sistem yang sekarang ya, dengan sistem yang sekarang kami lebih bisa lebih luas mempromosikan dan menjajakan jasa dan produk kami lah, seperti itu. Harapan kami ke depan dengan adanya e-katalog ini bisa akan tersedia kategori yang khusus yang berkaitan dengan survei dan pemetaan, meliputi jasa konsultansi dan penjualan alat-alat survei, mungkin juga sewa alat survei ya. Kami dengar dari pemaparan dari LKPP juga bahwasanya sudah ada payung hukum yang memperbolehkan saat ini kegiatan konsultansi dapat ditayangkan di e-katalog. Nah, seperti halnya pada kategori untuk jasa konstruksi dan penjualan alat-alat konstruksi, kami harap kedepannya juga kegiatan untuk survei dan pemetaan juga bisa tersedia kategorinya di e-katalog versi 6. Nah, berikut ini merupakan beberapa kategori yang mungkin bisa ditambahkan di e-katalog versi 6. Nah, di sini produk jasa survei dan pemetaan itu contohnya seperti jasa survei terestris, survei kadastral, survei foto udara, perencanaan wilayah kota, survei hidrografi, GIS dan WebGIS, kemudian penjualan alat survei, dan jasa sewa alat survei. Nah, akhirnya saya pribadi dan kami mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang kurang sesuai atau menyinggung Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.